eh, hari ini ya Israel dikeroyok, ya Islam cari remis, dan yang luar biasa seluruh dunia menyuruhkan boikot kepada Israel. Jadi segala macam tadi ya, gara-gara nembakin Qatar. Nah, Qatar ini siapa? Ternyata Qatarnya ini adalah Qatar ini ternyata adalah ini ya apa namanya negara teroris ya. Kemarin kita sudah membahas Prabowo ternyata pergi ke Qatar mau belajar jadi teroris ya. Nggak boleh ikut festival, nggak boleh ikut olahraga, nggak boleh ikut ini, nggak boleh ikut itu ya kan, tadi boikot tadi. Terus si Benjamin Netanyahu cuma bilang, kamu pegang handphone nggak? Pegang. Itu Israel tuh. Dia bilang itu. Israel itu sudah menjadi bagian dari hidupmu. Tahu mau apa lagi? Firman Tuhan kepada Abraham, oleh keturunanmu seluruh bangsa di muka bumi ini akan mendapat berkat. Kamu mau benci Israel? Yang kamu makan, tadi dibilang, yang kamu makan, yang buat obatmu, yang buat apapun dalam hidupmu itu semua ada Israel di situ. Mampus nggak? Mungkin kamu kentut aja ada Israel. Kamu mau nafas aja ada Israel di situ tuh. Waduh, ngeri ya. Lawang orang Islam aja beragama kudu nyebut orang Israel dulu kok. Ya kan? Muhammad itu kalau ya kan harus nyebut-nyebut Israel sama Yahudi dulu. Kamu tidak akan masuk surga kalau tidak ada orang Yahudi yang menebus kamu, katanya hadisnya Sahih Bukhari ya. Kata Sahih Bukhari, ya, orang Islam itu tidak akan masuk surga kalau orang Yahudi dan orang Kristen tidak menebus mereka. Kata itu nggak ada artinya bagi Israel ya. Tapi masalahnya Donald Trump udah terima pesawat dengan berlian, emas berlian di dalamnya ya. Donald Trumpnya udah disogok sama Qatar. Donald Trump pun disogok sama Qatar. Seluruh dunia disogok sama Qatar. Termasuk Donald Trump pun disogok sama Qatar. Tapi Donald Trump terima duitnya, ya tetap dukung Israel. Ajaib memang. Pertiwi ini. Shalom Indonesia, shalom semuanya yang ada di seluruh dunia, di Eropa, di Israel, di Haifa, alma mater saya, dan luar biasa tema kita hari ini ya Israel dikeroyok, ya Islam cari remis, dan yang luar biasa seluruh dunia menyuruhkan boikot kepada Israel. Jadi segala macam tadi ya, gara-gara nembakin Qatar. Nah, Qatar ini siapa? Ternyata Qatarnya ini adalah Qatar ini ternyata adalah ini ya apa namanya negara teroris ya. Kemarin kita sudah membahas Prabowo ternyata pergi ke Qatar mau belajar jadi teroris ya. Prabowo mau belajar untuk mengembangkan industri teroris di negara Indonesia. Ya itu pilihan ya, daripada bangkrut ya kan, ya setidaknya ya bangkrut dengan terhormat ya, memberikan teror kepada seluruh dunia sehingga Indonesia menjadi negara yang ditakuti ya, sama seperti Hamas kan ditakuti kan. Itu semua adalah pilihan-pilihan, kita sudah bahas ya, kita bisa menjadi bahan materi kita. Lalu ya Qatar ini memang hebat sekali, negara kecil tetapi basis terorisnya menggetarkan seluruh dunia, menakutkan seluruh dunia. Ya, basis teroris dunia itu ada di Qatar ya ternyata ya. Bukan di Iran ternyata, di Qatar. Tadi ya si menterinya Saudi Arabia itu ngomong dengan jelas sekali ya. Saya akui memang ini Qatar ini ya jago ya strateginya. Ya. Oh, ada satu lagi saudara ya. Sebentar ya. Aduh, saya mau tampilkan satu lagi. Sebentar ya. Wah, ini penting nih ya. Ini penting ya, penting. Kayaknya ini ya.
Ya, satu lagi ya, sorry ya. Ini justru yang penting ini. Masih tentang Qatar ya. Jelas ya, terang benderang ya. Pernyataannya salah satu ini ya, namanya Ali Tabrisi ya, dia dari Oxford juga ya. Ali Tabrisi ya, bahwa Qatar ya membiayai ya semua infiltrasi Muslim Brotherhood. Ya, bahkan Inggris pun takluk. Ya, makanya kemarin ada satu video yang saya tampilkan, si Saudi Arabia itu heran ya, kan di Dubai ya, perdana menterinya Dubai. Reporternya nanya, mengapa Islam di Inggris lebih radikal daripada Islam yang di Dubai? Dia bilang, ya kamu goblok, Muslim Brotherhood dipiara, di kita mah udah di-ban, lah kamu malah dipiara. Nah malah uangnya Muslim Brotherhood itu masuk semua ke Oxford University. Dan tentu yang ada di Amerika yang sudah kita saksikan sama-sama ya. Tahun lalu udah kita bahas satu demi satu. Hanya di channel ini kamu dibukakan semua ya. Yang apa namanya, fakta yang sama, data yang sama, perspektif yang lebih tajam. Hanya ada di channel Joseph Paulusan, Nabi 26. Luar biasa. Nah sekarang ya kita melihat bagaimana ya akhirnya seluruh dunia ya memojokkan Israel ya karena nyerang Qatar. Apakah Qatar nggak sanggup melawan? Nggak sanggup. Ya. Teroris nggak sanggup juga, nggak bisa juga ya. Qatar nggak sanggup melawan ya. Pokoknya nggak bisa aja, kalah aja pokoknya. Ya pokoknya kalah aja nggak bisa. Jadi bagaimana dong sekarang? Ya akhirnya cuma bisa membuat propaganda-propaganda. Sebenarnya ada satu lagi ya, ada propaganda-propaganda di mana-mana, di kampus, di mana-mana ya, orang ini, si Qatar ini ya, melakukan propaganda-propaganda yang mengerikan sekali, di mana-mana, di kampus, di mana, dilakukan propaganda-propaganda untuk menyerang Israel. Memutarbalikkan fakta. Ya, seluruh kampus dibeli semua ya, sama Qatar ini. Dibeli ya, bahkan saya punya gambarnya, Macron pun terima uang dari Qatar. Sebentar, mungkin saya bisa tampilkan juga ya. Wih, serem-serem ya. Macron terima uang dari Qatar ya. Ada ini anekdotnya ya. Ya, saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan lagi ya sedikit ya. Ini ya. Ayo, ini si Tamim ini ya. Ayo kutuki Israel. Si Macron, wah matanya melotot ya. Guterres, aduh, Erdogan, sama Starmer ya, UK Perdana Menterinya Inggris. Ayo nih, lima uang nih bagi-bagi. Ini saya baru dapat 2 hari yang lalu ya. Padahal minggu yang lalu sudah bilang, berapa minggu yang lalu ya, Macron ini pasti terima uang. Ya, Macron ini pasti terima uang, Guterres itu pasti terima uang. Kalau Erdogan memang udah jelas ya, jahatnya ya. Kalau Starmer ini yang kita nggak nyangka ya. Ya itulah yang terjadi, karena untuk kampanyenya mereka. Makanya Macron digoyang berkali-kali kuat ya. Digoyang berkali-kali, karena apa? Parlemen kasih duit terus. Padahal sudah digoyang berkali-kali ya. Ya nyatanya kuat, dan satu-satunya demonstrasi yang tidak ada demonstrasi anti-Islam cuma di Prancis, di Eropa itu. Padahal orang Islamnya paling banyak dan paling ruwet. Kalau kamu ngeliat Paris sekarang ini, wah kamu ngeliat Paris itu kayak kamu pergi ke mana itu, ke Tanah Abang, ya. Kamu kalau ngeliat Paris itu kayak ke Tanah Abang itu ya. Saya sama Pak TJ kemarin itu ke Paris itu ya.
Aduh, ruwet sekali ya. Ruwet sekali. Kayak ke Tanah Abang gitu ya. Kayak ke pasar Tanah Abang itu. Serem ya. Nah, ini yang terjadi. Ya. Udah terima uang semua ya. Tadi si Ali Tabrani, siapa tadi ya namanya itu ya. Ali Tabrani tadi sudah membuktikan ya. Pertanyaannya, Pertini ini, ya. Tadi Israel kan sudah statement jawab ya, kan ada gerakan boykot Israel, nggak boleh ikut festival, nggak boleh ikut olahraga, nggak boleh ikut ini, nggak boleh ikut itu, ya kan tadi boykot tadi. Ya. Terus si Benjamin Netanyahu cuma bilang, kamu pegang handphone nggak? Pegang, itu Israel tuh. Dia bilang itu, Israel itu sudah menjadi bagian dari hidupmu. Tahu mau apa lagi? Firman Tuhan kepada Abraham, oleh keturunanmu seluruh bangsa di muka bumi ini akan mendapat berkat. Kamu mau benci Israel, yang kamu makan, tadi dibilang, yang kamu makan, yang buat obatmu, yang buat apapun dalam hidupmu itu semua ada Israel di situ. Mampus nggak? Mungkin kamu kentut aja ada Israel, kamu mau nafas aja ada Israel di situ tuh. Waduh, ngeri ya. Lawang orang Islam aja beragama kudu nyebut orang Israel dulu kok. Ya kan? Muhammad itu kalau ya kan harus nyebut-nyebut Israel sama Yahudi dulu. Kamu tidak akan masuk surga kalau tidak ada orang Yahudi yang menebus kamu, katanya hadisnya Sahih Bukhari ya. Kata Sahih Bukhari, ya, orang Islam itu tidak akan masuk surga kalau orang Yahudi dan orang Kristen tidak menebus mereka. Ih, serem. Ya, orang Islam tidak akan bisa masuk ke Al-Jannah kalau tidak ditebus dosanya oleh orang Yahudi dan orang Kristen. Ada di Sahih Bukhari, kamu cari sendiri, ya. Aduh, serem. Pertini ini. Apakah akan terjadi Armageddon? Israel dikeroyok, ini kan dikeroyok tadi kan. 142 negara ya sepakat Israel menjadi Palestina dimerdekakan. Israelnya nggak mau, udah telanjur nggak mau. Dulu sudah dicoba nggak bisa, ya. Nah sekarang bagaimana? Ya perang sampai mati. Nggak mungkin kalah, sudah dibuktikan 3 kali. Mau nyoba lagi? Keledai saja tidak jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Nah ini orang-orang Arab ini memang dasar otaknya di selangkangan. Pertini ini, ya. Pertini ini. What next? Apa yang akan terjadi selanjutnya? Silakan semua boleh bebas bicara. Tolong fokus dengan pertanyaan. Apa yang akan terjadi selanjutnya di Timur Tengah ini? Damaikah? Ruwetkah? Atau Qatar akan dihancurkankah? Ya. Qatar itu nggak ada artinya bagi Israel ya. Tapi masalahnya Donald Trump udah terima pesawat dengan emas berlian di dalamnya ya. Donald Trumpnya udah disogok sama Qatar. Donald Trump pun disogok sama Qatar. Seluruh dunia disogok sama Qatar. Termasuk Donald Trump pun disogok sama Qatar. Tapi Donald Trump terima duitnya, ya tetap dukung Israel. Ajaib memang. Pertini ini. Apa yang akan terjadi selanjutnya dengan Qatar ini? Ya, oke, tebak-tebak, ya tebak-tebak, boleh, ya siapa saja boleh. Bu Ellen boleh mulai, Enzo Marbun boleh mulai, silakan ya, semua boleh fokus ya. Anda boleh berfantasi, tapi jangan kemana-mana ya, fokus. Pertini ini. Apakah yang akan terjadi dengan Qatar ini? Ya, karena Israelnya mau diboikot nggak takut, ya. Nah, Islamnya cari remis karena kan Hamas kan sudah dikalahkan kan, seluruh dunia sepakat Hamas itu teroris, dan harus dilenyapkan. Seluruh dunia sudah sepakat ya, harus dilucuti. Tapi sekarang cari remis, Israel harus diboikot. Nah, remisnya begitu. Nah, ini diserukan dari Qatar. Apakah yang akan terjadi dengan Qatar? Mana nih? Kalau nggak ada, langsung Pak Andi yang ngomong. Pak Andi atau Pak Teddy yang ngomong dulu, boleh. Pak Teddy mau bicara dulu boleh ya? Atau Pak Frans, Bu Ellen, silakan Bu Ya, Ellen. shalom, 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 Pastor. shalom Bu Ellen. Kalau